Shalom, kembali berjumpa bersama dengan Miss Dwi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tema yang kedua, yaitu beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Anak-anak, kita sudah belajar tentang arti ibadah. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri ibadah Kristen. Dalam ibadah Kristen ada beberapa ciri. Ibadah Kristen atau kebaktian tidak hanya sekedar doa, namun terdiri atas beberapa unsur seperti nyanyian, pembacaan Alkitab, khotbah, persembahan, dan lain-lain. Ibadah Kristen harus dialogis. Artinya, dalam ibadah Allah berbicara dan juga mendengarkan. Demikian juga manusia mendengarkan dan merespon Allah dalam kata dan perbuatan dengan pertolongan Roh Kudus. Respon tersebut diwujudkan dalam ibadah dalam bentuk nyanyian, doa-doa, pengakuan dosa, pengakuan iman, kesaksian, dan persembahan. Kebaktian yang memuat unsur ibadah secara lengkap biasanya terdapat dalam ibadah kebaktian umum pada hari Minggu. Sementara ibadah lainnya, seperti kebaktian pemberkatan pernikahan, kebaktian rumah tangga, kebaktian penghiburan, kebaktian syukur, dan sebagainya, tidak selalu memuat semua unsur ibadah. Hal yang perlu kita sadari bahwa seluruh ibadah Kristen dilakukan sebagai bentuk atau cara manusia menanggapi kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Ibadah Kristen juga bersifat komunal, artinya dilakukan secara bersama dengan orang lain yang sama-sama menginginkan persekutuan dengan Tuhan. Pada dasarnya, orang Kristen beribadah kepada Tuhan setiap hari dan dapat dilakukan di mana saja, baik itu di rumah, di sekolah, atau di tempat bekerja. Kita beribadah setiap hari karena mensyukuri kebaikan Tuhan yang diberikan setiap hari kepada kita, baik itu nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan lain sebagainya. Kita perlu menghayati alasan dan tujuan beribadah setiap hari, agar ibadah yang kita lakukan tidak sekedar rutinitas atau kebiasaan yang tanpa memiliki arti. Ada banyak alasan orang beribadah kepada Tuhan. Ada yang beribadah karena diwajibkan demikian, tetapi ada juga yang beribadah karena kesadaran kebergantungan kepada kemahakuasaan Allah. Dalam ibadah yang kita lakukan, kita merasakan kehadiran Tuhan di dalamnya, misalnya dalam nyanyian dan doa yang menyatakan kehadiran Tuhan. Dalam ibadah atau kebaktian, kita juga merasa dekat dengan Tuhan. Sekarang mari kita akan lihat unsur-unsur yang ada di dalam ibadah Kristen. Ibadah Kristen mengandung beberapa unsur, salah satunya doa. Doa merupakan ungkapan hati manusia dalam bentuk kata-kata. Melalui doa, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Doa ini disebut sebagai doa syukur. Ada juga yang disebut doa epiklese, yaitu doa permohonan sebelum membaca Alkitab agar dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Melalui doa, kita juga dapat menyatakan penyesalan atau mengakui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan. Unsur yang kedua yang biasa terdapat dalam ibadah Kristen adalah nyanyian. Nyanyian adalah ciri yang paling mudah dilihat dalam ibadah Kristen. Melalui nyanyian, orang Kristen menyatakan banyak hal, misalnya, pujian atau syukur kepada Tuhan, penyesalan, harapan, dan kesaksian tentang Tuhan. Apakah anak-anak juga sering menyanyi dalam ibadah? Pastinya demikian.
Unsur yang selanjutnya adalah pembacaan Alkitab dan khotbah. Unsur ini menolong kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan ini, baik pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Para penulis Alkitab menuliskan pengalaman mereka dengan ilham Roh Kudus, sehingga umat Kristen di segala zaman dapat mengetahui cara Tuhan berkarya di dunia ini sejak bumi diciptakan hingga sekarang. Unsur yang keempat adalah pengakuan iman. Ada 3 macam pengakuan iman orang Kristen di seluruh dunia, yaitu pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Athanasius, dan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Yang sering diucapkan dalam kebaktian minggu adalah pengakuan iman rasuli. Melalui pembelajaran kali ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sangat penting bagi umat Kristen untuk menemukan alasan mengapa ia beribadah kepada Tuhan. Dengan demikian, ia memiliki landasan yang kuat dan menyadari serta hidup dalam alasan itu, sehingga ibadahnya adalah ibadah yang ia hayati sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bukan ibadah yang asal-asalan. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan manusia. Hanya saja ia hadir tidak selalu dalam keadaan yang menyenangkan, tetapi juga kadang-kadang dalam keadaan susah. Tetapi harus kita ingat, dalam keadaan apapun, Tuhan pasti merencanakan yang baik bagi umat yang ia kasihi. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang materi beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Ingat ya, ketika beribadah kepada Tuhan, kita harus mempunyai alasan yang benar, yaitu karena kita mengasihi dan menyayangi Tuhan yang sudah sangat baik di dalam hidup kita. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Shalom.